panduan Pi Network dan sekarang sudah merambah ke universitas. Dan ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa ya untuk teman-teman semua, bahwa Pi Network itu berbeda, sangat-sangat berbeda dengan Bitcoin, teman-teman. Makanya Mimin selalu menyinggung dan menyinggung dan menyinggung, dan sekali lagi Mimin menyinggung buat yang masih blow on ya, bahwa Bitcoin yang Mimin katakan gagal itu bukan karena gagal nilainya. Oke lah, kita lihat yang tidak usah jauh-jauh, teman-teman. Apabila kalian tahu harga Bitcoin beberapa hari yang lalu itu mencapai 1,2 miliar, dan apa yang kalian sadari itu sebuah harga yang mahal, tentu ya untuk saat ini mahal. Apabila teman-teman cek di Google untuk harga Bitcoin sekarang berapa, teman-teman, jauh turun 11%, 700-an juta rupiah. Apabila teman-teman ketika harga Bitcoin 1,2 miliar, kalian jual sawah, rumah, properti dan lain sebagainya untuk membeli Bitcoin, besok paginya kalian akan melarat, teman-teman. Kalian akan miskin, kalian akan sengsara. Jangan memandang Bitcoin itu dari luar, karena memang orang yang dari luar tidak membeli Bitcoin, menganggap Bitcoin adalah proyek yang jos, gandos. Tapi nyatanya menurut Nicholas Kokalis, itu adalah Bitcoin itu adalah proyek yang gagal. Gagalnya kayak mana, Min? Fungsionalnya, kegunaannya, ya masih pelongok-pelongok ini. Kegunaannya Bitcoin. Kalian beli harga satu Bitcoin itu 1,2 miliar sorenya, paginya itu tinggal 600 juta. Melarat nggak kalian? Pasti miskin seketika. Nah, itu yang dikatakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan kawan-kawan. Mimin tidak sebutkan anak-anaknya, yang Mimin sebutkan adalah Bitcoin. Karena ya indungnya memang Bitcoin, ya. Emaknya memang Bitcoin. Orang Bitcoin itu sebenarnya menciptakan bukan untuk sebagai alat perjudian atau trading. Bitcoin diciptakan itu untuk mata uang global dunia yang tidak ada campur tangannya dari pihak ketiga gitu loh, bro. Dan sekali lagi bahwa Bitcoin ini adalah proyek yang gagal itu adalah nyata. Sore kalian beli harga satu Bitcoin 1 miliar, besok paginya harganya 500.000, ya apa nggak melarat ya teman-teman semua ya, apa kalian semua ya paham enggak apa yang Mimin maksudkan? Nah, termotivasi dari Bitcoin ya karena Satoshi Nakamoto adalah sekelompok orang yang mengatasnamakan Satoshi Nakamoto atau sebuah gerombolan orang ya, orangnya itu juga Nicholas Kokalis gitu loh, bro ya. Dan ini menciptakan versi yang kedua tentunya, yaitu Pi Network sebagai alat pembayarannya nyata, kegunaannya sudah jelas agar orang miskin itu bisa terbantukan adanya koin Pi. Coba kalian nggak punya apa-apa, nggak punya sawah, nggak punya toko, nggak punya apapun itu, nggak punya apa-apa, punya HP, ya, kalian nambang, ya, suatu saat open mainnet atau bulan Desember besok open mainnet 2024, dan ketika itu teman-teman bisa membelanjakan koin teman-teman, apa itu nggak bermanfaat untuk kalian, ya, sangat-sangat bermanfaat. Nah, itulah hal yang mendorong Nicholas Kokalis untuk menciptakan sebuah cryptocurrency berbentuk digital, ya, mata uang digital, karena tidak terbentuk gitu loh, bro ya, kosong. Seperti Bitcoin juga kosong, nggak ada wujudnya, tapi bisa digunakan. Nah, tujuan besar daripada koin Pi adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang miskin bisa menggunakan koin Pi tanpa bersusah payah mencari mata uang fiat yang sekarang beredar. Mulia banget nggak yang dikatakan Nicholas? Apa tujuan Nicholas? Sangat mulia. Koin Pi bisa sebagai alat traveling, menyewa hotel, beli mobil, beli belanja sembako, ya, mau beli rokok, mau beli gula. Makanya harga GCV itu sangat didorong agar terbentuk gitu loh, teman-teman. Mau beli cangcut juga bisa, nanti tunggu setelah open mainnet gitu loh, bro ya. Yang penting kita harus sabar berdoa. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, kita untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman ya.
Sesuai dengan judul Pi Network terbaru hari ini, untuk sahabat Dana Gratis Official, masih sehatkah puasanya? Ya. Masih normalkah puasanya? Masih ngegas enggak untuk ke Pi? Ya harus ya teman-teman, harus semangat. Semangat itu adalah lambang kekuatan kita, ya tentunya untuk mengawal proyek besar daripada Pi Network. Oke, teman-teman ya, bagi teman-teman yang bertanya, Bang, komunitasnya kok dari Malaysia, dari Vietnam, dari yang lain kok nggak ada sih Bang, kok dari Cina ya, dari ini kok, dari Jepang sama Koreanya itu kok malah jarang, nggak ada teman Bang. Terus Indonesia doang sih, apakah orang Indonesia yang bodoh-bodoh Bang? Bukan ya teman-teman ya, sebenarnya orang Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar ya, tapi orang Indonesia itu kekurangan orang jujur. Jadi gini teman-teman ya, ini Min mendapatkan sebuah update terbaru. Jadi sebenarnya ini adalah komunitas yang berada di Korea Selatan ya, Korea. Ini Korea juga sangat kencang sekali. Beliau juga YouTuber ya, YouTuber. Padahal untuk video ini versi beberapa hari yang lalu, dan beliau ada salah satu YouTuber Korea Selatan, dan beliau sangat rajin ya, bahwa Korea Selatan ikut berpartisipasi ya untuk mengikuti proyek besar dari pihak Kortim, dari Nicholas Kokalis dan Korea ya. Di sini disebutkan Korea tempat yang dinamis dengan komunitas Pi Network. Korea telah muncul sebagai titik terang dalam komunitas jaringan Pi dengan jumlah besar pengguna, perintis dan aktivitas yang dapat dinamis. Pi Network sebuah proyek blockchain yang bertujuan untuk menciptakan platform mata uang kripto yang dapat diakses oleh semua orang. Menarik perhatian besar di Korea dengan sejumlah besar pioner, banyak toko gunakan Pi sebagai untuk pembayaran. Oke teman-teman, jadi komunitas Pi ini Mimi tidak ragukan lagi bahwa besar sekali untuk komunitas pioner yang berada di luar negeri ya, terkecuali Indonesia ya, sangat banyak sekali malah ya, melebih-lebih dari luar negeri ya. Bahkan Malaysia juga sangat banyak sekali, karena Malaysia kita paham bahwa Malaysia juga banyak sekali warga Tiongkok, warga Cina yang tinggal di Malaysia itu sangat banyak ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang bertanya apakah komunitas dari Indonesia nggak ada sih ya, banyak ya teman-teman, dari Indonesia, dari Korea, dari Jepang, dari Inggris, dari Amerika. Bahkan melihat dari video-video yang berlalu beberapa hari yang lalu bahwa beberapa tentara Amerika Serikat ya, lengkap dengan atributnya ya, memakai atribut lengkap, memamerkan sebuah koin Pi. Dan ini bahwa pioner yang menambang koin Pi ini sangat-sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan tentara Amerika Serikat ya ikut menambang koin Pi. Nah, ini menjadi catatan sangat luar biasa. Ikuti saja. Untuk teman-teman, Mimin sarankan ya, bagi yang tidak menambang, ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Selagi kita mempunyai handphone, internet, kita bisa menambang. Pasrahkan saja semua biaya sama Nicholas Kokalis dan Cheng Diopan ya. Kita ikuti alurnya, ayo kita bersama-sama maju kita agar tidak tertinggal masalah teknologi, dan kita kedepannya akan menjadi orang-orang yang tentunya sukses secara finansial. Oke. Sementara itu dari beberapa pengamat koin Pi ini, yaitu Pi Network Media Cina, yang dengan sangat jelas mengatakan bahwa proyek Pi Network bukan hanya sekedar spekulasi kripto. Pi Network adalah proyek yang akan dilaksanakan di semua bidang kehidupan penduduk dunia terestrial. Saat ini kita tahu bahwa universitas sudah mulai mengajar Pi, memiliki mahasiswa, kejayaannya adalah tidak jauh. Jadi banyak sekali ya sekolahan-sekolahan atau universitas di luar negeri, khususnya di Tiongkok, mengajarkan tentang koin Pi ya teman-teman. Dan koin Pi ini sangat-sangat diminati, dan koin Pi ini sangat-sangat dinikmati, dan koin Pi ini sangat-sangat diminati bahkan di kalangan sekolahan ya. Bahkan di sebuah universitas itu sudah menyediakan buku ya, sebuah buku, dan tidak ada proyek daripada cryptocurrency ada petunjuk halaman buku. Di Vietnam sudah ada beredar ya tentang panduan Pi Network, dan sekarang sudah merambah ke universitas.
Dan ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa ya untuk teman-teman semua, bahwa Pi Network itu berbeda, sangat-sangat berbeda dengan Bitcoin, teman-teman. Makanya Mimin selalu menyinggung dan menyinggung dan menyinggung, dan sekali lagi Mimin menyinggung buat yang masih blow on ya, bahwa Bitcoin yang Mimin katakan gagal itu bukan karena gagal nilainya. Oke lah, kita lihat yang tidak usah jauh-jauh, teman-teman. Apabila kalian tahu harga Bitcoin beberapa hari yang lalu itu mencapai 1,2 miliar, dan apa yang kalian sadari itu sebuah harga yang mahal, tentu ya untuk saat ini mahal. Apabila teman-teman cek di Google untuk harga Bitcoin sekarang berapa, teman-teman, jauh turun 11%, 700-an juta rupiah. Apabila teman-teman ketika harga Bitcoin 1,2 miliar, kalian jual sawah, rumah, properti dan lain sebagainya untuk membeli Bitcoin, besok paginya kalian akan melarat, teman-teman. Kalian akan miskin, kalian akan sengsara. Jangan memandang Bitcoin itu dari luar, karena memang orang yang dari luar tidak membeli Bitcoin, menganggap Bitcoin adalah proyek yang jos, gandos. Tapi nyatanya menurut Nicholas Kokalis, Pi itu adalah Bitcoin itu adalah proyek yang gagal. Gagalnya kayak mana, Min? Fungsionalnya, kegunaannya, ya masih pelongok-pelongok ini. Kegunaannya Bitcoin. Kalian beli harga satu Bitcoin itu 1,2 miliar sorenya, paginya itu tinggal 600 juta. Melarat nggak kalian? Pasti miskin seketika. Nah, itu yang dikatakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan kawan-kawan. Mimin tidak sebutkan anak-anaknya, yang Mimin sebutkan adalah Bitcoin. Karena ya indungnya memang Bitcoin, ya. Emaknya memang Bitcoin. Orang Bitcoin itu sebenarnya menciptakan bukan untuk sebagai alat perjudian atau trading. Bitcoin diciptakan itu untuk mata uang global dunia yang tidak ada campur tangannya dari pihak ketiga gitu loh, bro. Dan sekali lagi bahwa Bitcoin ini adalah proyek yang gagal itu adalah nyata. Sore kalian beli harga satu Bitcoin 1 miliar, besok paginya harganya 500.000, ya apa nggak melarat ya teman-teman semua ya, apa kalian semua ya paham enggak apa yang Mimin maksudkan? Nah, termotivasi dari Bitcoin ya karena Satoshi Nakamoto adalah sekelompok orang yang mengatasnamakan Satoshi Nakamoto ada sebuah gerombolan orang, ya orangnya itu juga Nicholas Kokalis gitu loh, bro ya. Dan ini menciptakan versi yang kedua tentunya, yaitu Pi Network sebagai alat pembayarannya nyata, kegunaannya sudah jelas agar orang miskin itu bisa terbantukan adanya koin Pi. Coba kalian nggak punya apa-apa, nggak punya sawah, nggak punya toko, nggak punya apapun itu, nggak punya apa-apa, punya HP, ya, kalian nambang, ya, suatu saat open mainnet atau bulan Desember besok open mainnet 2024, dan ketika itu teman-teman bisa membelanjakan koin teman-teman, apa itu nggak bermanfaat untuk kalian, ya, sangat-sangat bermanfaat. Nah, itulah hal yang mendorong Nicholas Kokalis untuk menciptakan sebuah cryptocurrency berbentuk digital, ya mata uang digital, karena tidak terbentuk gitu loh, bro ya, kosong. Seperti Bitcoin juga kosong, nggak ada wujudnya, tapi bisa digunakan. Nah, tujuan besar daripada koin Pi adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang miskin bisa menggunakan koin Pi tanpa bersusah payah mencari mata uang fiat yang sekarang beredar. Mulia banget nggak yang dikatakan Nicholas? Apa tujuan Nicholas? Sangat mulia. Koin Pi bisa sebagai alat traveling, menyewa hotel, beli mobil, beli belanja sembako, ya, mau beli rokok, mau beli gula. Makanya harga GCV itu sangat didorong agar terbentuk gitu loh, teman-teman. Mau beli cangcut juga bisa, nanti tunggu setelah open mainnet gitu loh, bro ya. Yang penting kita harus sabar berdoa. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, kita untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman ya.